ضاقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihil amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih at-tanzil wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wa qala aydan fi ayatin ukhra hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi, yang Pak Musa sayangi, Pak Musa banggakan, anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Nuduwitan, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, dan tak lupa kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda semua berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia, yakni majelis thalabul ilmi di rumah Bapak Guru Sudiono dan juga Ibu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Atas nikmat tersebut di atas, marilah kita ikrarkan bersama-sama dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya yang kedua, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu nabi yang ummi, nabi yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju kepada terangnya zaman Islamiyah, yang telah membawa kita dari zaman unta sampai zaman Toyota, yang telah membawa kita dari zaman Siti Aisyah sampai Siti Nurbaya. Atas salat tersebut, marilah kita bersyukur Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin. Allahumma Amin. Bapak Ibu guru dan anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, yang sore hari menjelang berbuka,
yang mana ini adalah waktu mustajabah, waktu yang di dalamnya ada istijabut doa. Doa-doa yang kita panjatkan akan diterima oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkahnya dari majelis ilmu sore hari ini, kita hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma Amin. Entah kapan diijabahnya, entah kapan dikabulkannya, entah hari ini, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, ataupun kapan, terserah Allah. Masya Allah, terserah Allah Subhanahu Wa ta'ala. Bahkan kalau kita tahu, anak-anak semuanya, kita ingin doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti saat sampai di akhirat. Kita sudah tidak ingin di dunia ini, tidak ingin macam-macam. Ingin fokus ibadah, fokus taat kepada Allah, fokus belajar, fokus hidup sesuai syariat Islam. Itu permintaan kita tidak banyak. Kenikmatan kita, kepuasan kita ingin kita undur nanti sampai surganya Allah Subhanahu Wa ta'ala. Baik Bapak semuanya, bagaimana kabar kalian sore hari ini? Baik. Baik semuanya? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat semuanya supaya bisa menjalankan ibadah puasa sampai nanti sehari sebelum Lebaran. Ya. Mohon maaf, Pak Musa mau tanya dulu nih. Apakah Mbak Mas semuanya sampai hari ini puasanya penuh? Tidak ada yang bolong? Siapa yang penuh? Coba angkat tangannya yang puasanya penuh dari awal sampai sekarang. Ya Alhamdulillah, bagus. Boleh diturunkan lagi. Ya, usah apresiasi ya. Apresiasi Mbak Masum yang melaksanakan puasa penuh dari awal Ramadan sampai hari ini. Hari ini tanggal berapa Ramadan? Ada yang itu? 23-nya 23 Maret. Yang puasanya sudah dapat berapa hari? 12 hari. Ya Alhamdulillah. 12 berarti berapa minggu? 2 minggu kurang 2 hari ya. Alhamdulillah. Berarti Ramadan setengah bulan hampir selesai. Cepat sekali berlalunya memang hari-hari Ramadan. Berarti tinggal kurang lebih setengah bulan lah. Ya. Mudah-mudahan yang sudah terlewat Ramadannya, amal kita diterima oleh Allah. Dan nanti setengah bulan lagi yang akan kita kerjakan, kita diberikan taufik, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa beribadah puasa di siang hari dan ibadah yang lain ya. Dan juga di malam hari kita bisa bertadarus Al-Quran, bisa qiyamul lail, sholat tarawih, sholat witir, bisa i'tikaf ya. Bisa juga i'tikaf. I'tikaf itu apa? Ada yang tahu i'tikaf? I'tikaf itu artinya adalah berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri, mengerjakan amalan-amalan sunnah maupun wajib. Sholat sunnahnya yang panjang-panjang. Kan i'tikaf biasanya ada loh Mas Mbak, yang selama 1 bulan Ramadan, 1 bulan full, itu yang i'tikaf terus di dalam masjid, tidak pulang-pulang. Iya, tidak pulang-pulang. Tidurnya gimana, Pak? Sama, tidurnya juga di dalam masjid. Karena kan tidurnya termasuk bagian amalan i'tikaf. Kita sebagai manusia biasa tidak kuat sehari full melek, terus tidak tidur-tidurnya mesti tidur. Meskipun hanya beberapa jam. Ya. Kalau tidur di dalam masjid diniati untuk i'tikaf, maka tidurnya pun sama pahalanya dengan pahala
I'tikaf. Kalau tidak ada niatnya, Diniatkan dulu. kalau tidur ya nanti ya dapatnya dia tidur aja. Nggak dapat pahala i'tikaf kan tidak ada niat. tidur di masjid boleh nggak Ustaz? Itu di masjid diniatkan i'tikaf boleh. Yang tidak boleh itu tidur terus di masjid nggak pulang-pulang itu nggak boleh. Iya, diniatkan i'tikaf. Jadi kok gimana Ustadz? Itu kok bisa 1 bulan full di masjid tidak pulang-pulang, nanti sahur buka nyucinya gimana? Ya kan mesti bajunya ganti, ya kan? Sehari sekali atau 2 hari sekali mesti ganti. Kemudian mesti buka dan sahur. Nah caranya dikirim dari rumah, gitu. Sahurnya dikirim oleh keluarganya, dibawakan ke masjid buat buka dan juga sahur. Bajunya dicucikan oleh orang rumah. Kalau memang di masjid tidak mencuci, tidak menjemur karena fokus hanya untuk amalan ibadah i'tikaf, maka bajunya dibawakan oleh keluarganya ke rumah, kemudian dicucikan di rumah dan diantarkan untuk baju gantinya. Gitu. Pahalanya besar nggak Ustaz? Oh iya, pahalanya besar sekali i'tikaf itu. Apa ada yang tahu? Siapa yang tahu pahala i'tikaf di masjid? Tidak. Pahala i'tikaf di masjid, barang siapa yang beriktikaf di masjid 1 hari 1 malam ataupun bahasanya sesaat, ya 1 hari 1 malam ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh 3 parit. Pak Musa ulangi. Barang siapa yang beriktikaf di dalam masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya pahala. Pahalanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh 3 parit. Masya Allah. Lalu ada yang bertanya, Ustadz, 1 parit itu jauhnya seperti apa? 1 parit itu jauhnya antara bumi dengan langit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang tahu berapa kilometer jauhnya bumi sampai langit? Tidak. Masya Allah. Jauh banget. Jauh sekali. Ratusan ribu bahkan mungkin jutaan kilometer cahaya. Bukan kilometer dihitung sini sampai Kutoarjo 12 kilo, tidak ya. Bukan itu, tapi kecepatan cahaya. Cahaya itu sangat cepat, jeret cahaya. Nah itu, Masya Allah. Sini sampai langit. Adakah yang sudah sampai langit? Loh, manusia biasa seperti kita tidak sampai langit. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sampai langit sana. Astral Pak. Wah, astral itu baru di awan sana, tidak sampai ke langit. Entah baru sampai bulan, sampai kutub, ataupun astral itu bahkan hanya ada di dalam galaksi Bima Sakti. Padahal orang Bima sudah menembus langit, sudah melewati langit, melewati batas-batas langit. Itulah Isra Mi'raj kemarin yang kita kenal. Langit, entah langit apa warnanya, ada yang tahu? Biru. Biru, hitam. Kalau siang hari ya kan kalian melihat langit seolah-olah langit berwarna Biru. biru. Mendung. Ya, kalau mendung, ketutupan mendung jadinya gelap, abu-abu, hitam. Padahal mendungnya putih ya. Oh, jadi gelap, asap-asap mendung itu. Kalau malam hari seolah langit itu hitam. Kalau ada bintang-bintangnya, ada bulan jadi terang. Ya. Padahal bukan hitam, bukan biru warna langit itu. Entah apa warnanya. Karena saking jauhnya langit dengan pandangan mata kita. Mbak agak ke sini biar nanti bisa ini mencukupi. Ya. Warnanya apa Pak? Warnanya wallahu a'lam.
Ya. Nanti kita browsing, tanyakan Google, kan Mbak Google. Waraful khabar takdzibun nadhar. Sahabat itu membenarkan kabar-kabar dari langit yang lewat melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengabarkan peristiwa-peristiwa zaman dulu. Sahabat meyakini, percaya, membenarkan. Nabi menceritakan kisah-kisah yang akan datang masa depan. Masa depan itu kapan? Nunggu singkatnya putih. Enggak, masa depan itu kampung akhirat. Ya, nanti Nabi menceritakan surga, menceritakan neraka. Padahal kita belum pernah sampai ke sana. Tapi sahabat membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah keyakinan para sahabat. Tasdiqul khabar takdzibun nadhar. Membenarkan kabar dari langit, mendustakan apa yang dilihat oleh mata. Ya kan? Iya, tadi aja kita ketipu warna. Coba sekarang kita ketemu sama itu juga. Kalau kita jalan panas-panas, seolah-olah di depan mata kita ada es. ada air. Benar nggak? Ada air di sana, di depan sana ada air. Tapi nggak ada. Pas didatengin tidak Ada. Ternyata hanya fatamur gana. Itu hanya apus-apus. Masa padahal kita melihat. Apalagi kampung akhirat yang goib. Goib alam kubur, goib alam mahsyar, goib. Dijawab, alam kubur goib, alam mahsyar goib, jembatan siratal mustaqim goib, surga neraka goib. Kalau yang kelihatan saja kita kadang ketipu, apalagi perkara yang goib. Kita membutuhkan keimanan dan keyakinan, yaitu dengan percaya dengan seluruh berita yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, kembali tadi langit sudah ya, itu namanya langit. Langit itu sangat besar. Saking besarnya langit tidak ada tiang-tiang. Langit tidak memiliki tiang-tiang. Tidak ambruk. Coba bisa dibayangkan, kok bisa? Bisa. Itulah namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit yang luas terbentang, Ada tiangnya. tidak ada tiangnya, kok tidak ambruk. Iya, coba kalian kalau kemah di sekolah apa di mana kalian Nggak ada tiangnya, ambruk. di buper bumi perkemahan, kalau kalian bangun tenda nggak ada tiangnya bagaimana? Ambruk, tendanya tidak bisa berdiri. Ya. Bangun rumah tidak ada tiangnya gimana? Ambruk juga, tidak bisa pasang genteng. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit yang terbentang luas, tidak ada tiang, tidak ambruk, gantung, dan bumi ini menggantung, tapi tidak ada cantolannya. Masya Allah, gantung tidak ada cantolan. Kita ngantungin baju harus pakai cantolan. Allah menggantungkan bumi, jadi bumi ini bulat, langit ini menutupi juga bulat. Langit itu ditutupi gini bulat, buminya kecil gini. Tahu tidak perbandingan langit sama bumi? Bumi dengan langit, kok bukan langit dengan bumi. Perbandingan bumi dengan langit, Bapak semua, bumi itu seperti kelereng. Kalian suka main kelereng? Nah, kelereng kan kecil, segini paling gede. Mungkin ini bola kasti jadinya, bukan kelereng. Ini kelereng kecil, ya. Kemudian besarnya langit adalah seperti padang pasir. Kelereng itu seperti bumi, dan padang pasir itu seperti langitnya. Bisa dibayangkan, tidak terbayang oleh kita seberapa besarnya langit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali tadi
pahala orang yang beriktikaf, ya, dirinya dan api neraka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh 3 parit. Berarti bumi langit bolak-balik 3 Kali. PP. PP apa PP? Pulang pergi. Iya, PP itu pulang pergi. Angkutan Kutoarjo ke Tawang, PP maksudnya pulang Pergi. ya, iya. Kali ini bumi ke langit 1, Balik lagi. langit ke bumi balik 2, Langit lagi. bumi ke langit lagi 3. Segitulah jaraknya orang pahalanya dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Masya Allah. Oke. Nanti sebentar lagi di masjid-masjid kita ini akan ramai dengan orang-orang yang akan beriktikaf. Ada orang yang beriktikaf, mereka dari mulai ba'da isya sampai subuh. Di tarawih misalnya itu tidak pulang-pulang, nanti sampai subuh. Bersahurnya juga di masjid bareng-bareng. Sahurnya oleh panitia masjid disediakan berbuka dan bersahur bersama-sama. Mu'takifin. Iktikaf itu perbuatannya, ya. Orang yang beriktikaf namanya mu'takif, orang yang beriktikaf. Jadi nanti kalian setiap ke masjid diniatkan masuk masjid sudah punya wudu, ya, menutup aurat, pakai sarung atau pakai celana ya, tidak pakai celana pendek, maaf, pakai kerudung, ya Mbak, ya. Masuk masjid pakai hijab penutup kerudung, mukena, maksudnya pakai celana panjang atau sarung, ya, pakai peci. Baru nanti masuk masjid sudah punya wudu, masuk masjid menggunakan kaki kanan. Betul sekali. Kebalikan sama masuk kamar mandi. Kalau masuk kamar mandi digunakan kaki kiri. Keluar masjid menggunakan kaki kiri. Kemudian keluar kamar mandi menggunakan kaki kanan. Kalau masuk rumah menggunakan kaki Terserah. terserah. Masuk rumah menggunakan kaki kanan. Nggak ada kaki terserah. Adanya kaki kiri dan kanan. Kaki terserah, ntar dua-dua loncat jadinya. Kayak pocong, ya. Kemudian, ya, keluar rumah menggunakan kaki kanan. Ya, kanan itu. Kanan tidak dibalik. Iya, tidak dibalik. Masuk rumah, keluar rumah kanan. Masuk masjid, keluar masjid kanan kiri. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi kiri kanan. Paham? Masuk Hafal, ya? Masuk Mekah. Oh, masuk Mekah kaki kanan di sana. Iya, tanah haram kaki kanan, tanah yang suci. Kemudian saat masuk masjid kaki Kanan, kita membaca doa bagaimana? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Mana yang betul? Yang masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nanti keluarnya Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya. Kemudian setelah masuk masjid, apa yang kalian lakukan? Salat sunnah. Ya, betul. Sholat sunnah tahiyatul masjid, ya. Sholat tahiyatul masjid. Ada nggak sholat sunat tahiyatul musola? Tidak. Meskipun itu musola, tetap kita niat sholatnya sholat tahiyatul masjid. Ada yang tahu apa bedanya musola sama masjid? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kalau masjid tempat sujud, kalau musola tempat sholat secara bahasa artinya. Kalau diartikan di kita masjid yang
bangunannya besar, musola yang bangunannya kecil. Dari bangunan seperti itu. Tapi dari pandang segi penggunaan bedanya nih ya. Kalau musola itu diikrarkan, disebutkan bahwa dia membangun itu untuk musola pribadi keluarga. Itu namanya musola. Digunakan hanya untuk dirinya dan keluarganya. Tapi nanti kalau dia membangun bangunan dan yang bangun itu sudah diikrarkan, diwakafkan bahwa aku niatkan ini aku bangun untuk masjid. Meskipun bangunannya kecil ya, tapi kalau ikrar pertama kali itu masjid dibuat untuk masjid, maka itu bisa katakan bangunan itu adalah sebuah masjid. Yang namanya masjid harus hidup adzan 5 waktu. Ya, itu baru masjid. Betul tidak? Betul. Apa namanya rumah sakit? Apa ciri-ciri rumah sakit? Ambulan. Ada ambulannya. Ada bangunannya. Ada pak dokternya. Ada pasiennya. Ada ruang IGD, ruang farmasi, kamar mayat, ruang operasi, dan lain sebagainya. Itu baru disebut rumah sakit. Coba bisa kita bayangkan, kalau sebuah rumah sakit kok tidak ada dokternya, apa namanya? Nggak ada dokternya nih, pasiennya ada, obat-obatannya ada, tapi nggak ada dokternya. Namanya apa? Bangunan rumah sakit. Namanya belum rumah sakit, hanya bangunan rumah sakit. Belum jadi rumah sakit, tidak ada dokternya. Pasiennya tidak mau berobat pasiennya. Pasien mau berobat karena apa? Sakit. Karena ada dokternya. Iya, pasien jangan sakit, namanya pasien sedang sakit. Iya. Kalau orang sehat mah nggak jadi pasien, namanya orang sehat. Ya. Kalau pasien mesti orang sakit. Iya. Dia pasien itu mau berobat, kalau rumah sakit itu ada dokternya. Karena pasien itu yakin kalau dokter fulan itu walaupun bertemunya sebentar, bicaranya sedikit, tapi kalau ngasih resep itu insya Allah 90% biidnillah atas izin dari Allah itu obatnya mandi, obatnya nedas, obatnya mujur, ampuh, sebulan. Dengan izin Allah kalau berobat ke dokter itu banyak yang sembuh. Tapi dokter tidak dapat menyembuhkan. Obat tidak dapat menyembuhkan. Hanya Allah yang menyembuhkan. Nah, dokter dan obat itu memberikan kesembuhan itu butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Butuh, berhajat kepada Allah. Kalau Allah berkehendak dokter ini tidak bisa menyembuhkan, ya betul, nanti walaupun dia dokter memberikan obat, ya kalau Allah menghendaki tidak menyembuhkan, ya juga tidak bisa memberikan kesembuhan. Tuh tadi namanya rumah sakit sama bangunan rumah sakit. Paham kan perbedaannya? Nah, sekarang bedanya apa? Maaf, masjid dengan bangunan masjid apa bedanya? Masjid kalau masjid ada yang azan 5 waktu, ada sholat 5 waktu berjamaah, ada imam, ada makmum. Kalau bangunan cuma bangunan aja. Iya betul. Kalau ada masjid tetapi kok tidak ada adanya, tidak ada imamnya, tidak ada makmumnya, namanya baru bangunan masjid. Nah, itulah bedanya. Itu tugas kita nanti Mas Rian, ya, dan mas-mas yang lain. Tugas kita untuk menjadikan bangunan masjid difungsikan sebagai masjid. Makanya kita perbanyak berdiam diri di dalam masjid. Tahu tidak mengapa sebabnya rumah sakit ada pasiennya, banyak pasiennya? Alfamart, Indomaret banyak pembelinya. Karena apa? Karena
ada orang-orang yang mau meluangkan waktunya untuk rumah sakit. Rumah sakit full 24 jam. Sip gini. Bagus kalau sip gini. Ini maksudnya sip berbagi tugas, bagi piket. Nah, sipnya dibagi. Pak dokter ini jam sekian sampai jam sekian. Perawat ini jam sekian sampai jam sekian. 8 jam. Sipnya sehari 3 kali, masing-masing 8 jam. Jadi nanti setiap 8 jam itu berganti tugas. Petugasnya berganti, dokternya ganti, perawatnya ganti, resepsionisnya ganti, semuanya ganti. Baru nanti rumah sakit, toko-toko itu Indo Alfamart bisa hidup 24 jam. Betul? Nah, sekarang masjid kita, Mbak Mas semuanya, masjid kita juga bisa hidup 24 jam. Caranya bagaimana? Ada yang ngasih. Ada yang sip, ada yang bagus banget. Ada yang ngaji, iya tadi digilir, dijatah, diberikan waktu untuk masjid. Nanti kalau sudah puncaknya, orang-orang akan berbondong-bondong memasuki masjid. 8 jam waktunya untuk masjid, nanti digilir. Tidak mampu 8 jam, 4 jam. Saya maunya 4 jam, tidak mau 4 jam, 2 jam. Maka nanti akan digilir 24 jam masjid, open masjid. Bukan hanya open house 24 jam, tetapi juga open masjid. Nah, salah satunya itu dengan iktikaf. Dengan semakin banyak orang iktikaf, maka akan semakin banyak orang yang berbondong-bondong ke masjid. Niat ya, nanti semuanya ya. Sudah mau berbuka, 4 menit lagi kita akan buka. Kita akan doa terlebih dahulu. Jadi kalian nanti rajin ke masjid ya. Rajin ke masjid, luangkan waktu untuk masjid, perbanyak iktikaf di masjid. Baru nanti masjid kita akan hidup 24 jam. Orang-orang akan berbondong-bondong datang ke masjid. Amin ya robbal Alamin. Baik. Ada pertanyaan, Mbak semuanya? Tidak ya? Nah, alhamdulillah, ini kultumnya cukup ya, cukup sekian kultumnya. Setelah kultum ini kita lanjutkan doa bersama dan juga doa buka puasa nanti. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pemirsa semuanya yang sudah setia dengan channel Musa Syiar Official. Mudah-mudahan berkah, manfaat untuk semuanya. Dan silahkan kepada semuanya bisa membagikan video ini, di subscribe, like, ya, kemudian komen, and share kepada seluruh warga Indonesia umumnya, khususnya dan umumnya kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Fa insyaallah ini akan berfaedah untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih atas perhatiannya anakku semuanya. Mudah-mudahan besar manfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf apabila dalam kultum ini kultum tidak 7 menit ya. Ini hampir kultum 70 menit. Oh, tidak sampai 1 jam. Ini mungkin 1 jam kurang. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.